bisa tidur di sini? Saya benar-benar Udah. nggak mencuri, saya cuma numpang istirahat aja. Pas saya nggak tahu kalau itu mobil bapak. Saya percaya semua omongan Mbak. Oh ya, namanya siapa Mbak? Semangat banget deh aku hari ini buat kerja. Karena kan aku juga nggak pernah kebayangin kalau seandainya aku bisa kerja di kantor ini. Ya meskipun cuman jadi tukang sapu, tapi kan ini emang udah profesiku. Daripada aku harus nyapu di jalan raya kayak biasanya. Aduh, lapar banget. Mending aku selesai dulu kerjaan aku, bisa aku pergi makan. Ya, kesalahannya dia kan. Udah tadi datang. Pak Bagas. Selamat siang, Pak. Siang. Tumben kalian nggak telat. Aduh. Iya, Pak. Ini ada pertemuan penting, Pak. Jadi kita itu nggak telat, Pak. Jadi ini kan rencana ada pembangun lagi di kantor ini. Jadi bulan depan kita bakalan banyak karyawan karena proses rekrutmennya udah selesai. Jadi aku minta tolong sama kalian jaga kantor ini betul-betul. Dan aku juga mau peringatkan sama kamu Rom dan juga Bu Intan. Sebenarnya saya pengen ngomong sama Bu Leli juga. Karena setiap ada masalah itu pasti ada hubungannya sama kalian bertiga. Tapi Pak, saya juga mau ngomong Pak soal OB yang baru itu perempuan Pak. Saya kurang suka Pak karena dia itu sering goda-goda karyawan sini Pak. Oh yang katanya Gita perempuan tukang sapu itu? Iya Pak. Ya Jadi saya kan ya- masih belum ketemu sama dia. Saya gak mau percaya sama omongan kalian. Sebenarnya begini, mau berbuat salah apapun, kalian urusi aja kerjaan kalian, jangan ngurusi kerjaan orang lain. Itu udah ada job desk-nya masing-masing. Dan sekarang yang jadi pertanyaan, Leli kemana? Bu Leli masih ada di belakang, Pak. Nah, itu lagi. Kayaknya nanti saya harus ngomong. Karena sekarang saya juga ada janji sama Gita, saya udah ngobrol di depan sama Gita. Kita mau lihat lahan parkir di depan, karena kita juga butuh lahan parkir yang luas. Jadi nanti kalau memang cocok lahannya dan cukup luasnya, saya langsung dealkan sama orangnya. Aku mau langsung ke Gita dulu, oke? Baik Pak. Nah, udah, kalau begitu aku parkir mobil di depan. Heh, kamu Bu, itu ya, kalau bersih-bersih yang bener dong. maksud Lihat Nah, pakaiannya, maksudnya- kenapa pakai pakaian kayak gini sih? Tapi meskipun pakai pakaian dia itu tetap cantik, Bu. Saya kan sudah bilang sama kamu, singkirkan OB ini. Siap, siap. Siapa yang nyuruh kamu pakai pakaian kayak gini? kan emang jadwal saya hari ini pakai pakaian ini Bu, dan pakaian yang biasanya juga lagi di laundry. Seharusnya kamu itu memakai pakaian dari kantor ini. Bukan pakai pakaian bebas seperti ini. Lihat tuh, karyawan-karyawan di sini pada pangling semuanya kepada kamu. Termasuk aku. Ya? Oh, mungkin ya kamu itu emang mau goda-goda karyawan di sini gitu. Enggak kok Bu, Kamu niat mau kerja atau mau fashion show sih? saya mau kerja Bu. Kamu memang cantik. Tapi kamu nggak boleh ngejual kecantikan kamu di kantor ini. Dengar? Dengar ya, kalau kamu mau goda-goda karyawan di sini, mending kamu pecat aja deh. Gak becus kayak gini kerjaannya. Bu, jangan Bu, jangan. Apaan sih pegang-pegang? Saya minta maaf. Ibu sama Bapak kan juga nggak tahu seragam saya sehari-hari seperti apa. Masa cuma gara-gara seragam kalian mau pecat saya? Bu Intan. Iya. Bu Intan kan yang mempunyai wewenang di kantor ini. Jadi Bu Intan yang berhak untuk memecat karyawan ini, Bu. Karyawan gak becus seperti ini, mending dipecat aja. Dia cuma tebar pesona di sini, Bu. Bener. Ya udah, hari ini ya kamu nggak usah pegang sapu ini lagi. Iya. Terus saya kerja apa Bu? Iya nggak tahu kamu mau kerja apaan ya saya nggak tahu. Yang penting kamu nggak kerja di kantor ini lagi. Tahu? Bu, saya minta maaf. Saya janji kedepannya saya juga akan melakukan yang terbaik dengan pekerjaan saya.
Tapi untuk kali ini saya mohon banget sama kalian, saya jangan dipecat. Gak ada kesempatan 1 kali pun 2 kali pun untuk kamu ya. Iya betul Bu. Jangan beri dia kesempatan Bu. Nantinya bos-bos kita yang ada di sini semuanya bakalan tertarik kepada dia Bu. Semuanya bos yang ada di sini bakalan dimanfaatkan sama dia. Pak, gini. Diambil hartanya sama dia Bu. Gak mungkin Pak, saya juga tahu posisi saya di sini cuma sebagai tukang sapu. Gini aja deh, saya minta maaf. Untuk kedepannya saya nggak akan melakukan hal seperti ini lagi Bu. Karena kalau dipecat, ibu nggak tahu kalau saya ini tulang punggung keluarga Bu. Oke, saya nggak bakalan mecat kamu. Tapi yang jelas, mulai besok kamu harus berpakaian pakaian selainnya OB. Tapi kan saya cuma punya seragam satu Bu, dan kalau di laundry saya juga harus pakai baju bebas. Ya udah, bentar lagi saya bawain kamu baju bekas punya OB yang dulu. Iya Bu, nggak apa-apa. Yang penting saya nggak dipecat dan saya akan tetap kerja di sini Bu. Iya, tapi awas aja ya kalau misalkan kamu besok nggak pakai pakaian yang jelek. Iya. Apa ini kamu mau fashion show? Hah? Iya enggak Bu, ini kan emang penampilan saya begini. Sok cantik banget deh. Kalau soal itu mah, kayaknya saya emang udah cantik dari lahir deh Bu. Ih, kamu nih ya masih nyolot aja. Enggak Bu, saya minta maaf lagi. Udah, kerja yang bener. Iya, pegang kamu lah. Ya udah Romi, mending kita beli makan aja. Ya udah Bu. Ya udah urus ini. Tuh masih kotor tuh, bersihkan. Saya boleh nitip makanan nggak Bu? Apa kamu nitip ke yang lebih jabatannya lebih? Karena kan di atas saya kamu? masih kerja juga Bu, tapi perut saya udah lapar banget Bu. Kamu itu sudah enak dapat aja. jatah makanan dari kantor ini. Enak aja, makanan kita itu mewah. Kamu mana mampu untuk beli makanan kita semua itu? Hah? Gak bakalan mampu. Yaudah Bu, mending kita pergi makan aja Bu. Ya udah. Ya sudahlah. Yang penting aku harus sabar-sabar aja ngadepin mereka berdua. Karena di kantor ini cuman mereka yang bersikap kayak gitu sama aku. Aku juga heran kenapa. Tapi kalau nggak aku sabar, kalau aku ikut emosi, yang ada juga aku nggak bisa beliin obat buat kesembuhan ibu nanti. Karena tiap hari juga ibu harus minum obat. Ya udahlah, aku coba sapu di sebelah sana lagi. Aku kenapa tiba-tiba pusing kayak gini ya? Jangan-jangan gara-gara aku belum makan juga. Oh. Nah, aku mau istirahat di sini aja kali ya. Karena kalau diistirahat di luar, pasti nanti ketahuan dan aku dimarahin. Nggak ada orangnya juga. Aku numpang aja deh. Istirahat di dalam sebentar. Wah, mobilnya besar banget. Nggak apa lah, aku numpang istirahat di sini aja. Nanti kalau ada orangnya aku baru izin. Nanti saya bakalan langsung ke rumah Pak Arga buat ngecek surat-suratnya juga, Pak. Ya Pak, saya bersyukur lahan ini sudah laku sama Bapak, udah cocok. Jadi tinggal ngedilkan aja nanti malam gitu ya Pak. Iya. Nanti Pak Arga masih mau rembuk juga Pak. ya betul, kalau Pak Arga nggak rembuk, saya cuma takut aja istri Pak Arga nggak mau untuk jual lahan ini. Dan juga saya juga ingin memastikan bahwa tanah ini memang benar-benar punya Pak Arga. Maksudnya takutnya suratnya itu ada di bank, Pak. Saya cuma takut aja setelah saya beli ini nanti malah disita, Pak. Enggak kok Pak, nanti saya bisa jamin 100%. Tanah ini sudah hak milik saya, sudah aman. Ini Pak Arga memang tanah turunan atau beli sendiri, Pak? Dulu saya beli juga Pak sama orang. Juga beli sama orang ya. Soalnya ini strategis banget buat parkiran buat perumahan saya, Pak. Ya udah Pak, kalau gitu, kalau Pak Gita masih mau ngecek lahannya, saya persilakan. Saya masih ada kepentingan. Oh iya Pak, silahkan Pak. Kan saya tinggal. Nggak apa-apa Pak, saya di Yaudah, sendiri Pak. aja di sini. Makasih. Ya, sama-sama. Kalau lahan ini bisa laku, aku bisa dapat komisi dari Pak Bagas sebagian. Wah, ternyata di sini. Saya dari tadi nyari Pak Gita.
Iya Pak, saya barusan habis ngomong sama pemilik tanah ini Pak. Terus mana orangnya? Barusan udah pergi. Pakai baju hitam itu? Bener. Katanya sih mau rembukan dulu sama istrinya Pak. Saya juga mau ngecek surat-suratnya Pak. Takutnya surat-surat itu ada di bank Pak. Nanti malah disita lahannya Pak. Jadi kalau dilihat dari luasan lahannya oke Git. Jadi ke kantor kan cuma sebelah sini Git. Jadi pas lah, ini juga posisinya di belakang kantor. Jadi oke lah kalau begitu. Ini didilkan, kamu boleh urus surat-suratnya sekarang. Dan kamu langsung susul aja orang itu. Ini biar harganya juga gak terlalu mahal nantinya. Saya di sana juga bakalan nawar Pak. Otomatis di sana kan ada istrinya Pak. Oke. Dan aku juga mau ngomongin soal karyawan di kantor. Emangnya ada apa ya Pak? Sebentar, ini masalah udah beres ya, aku pasrahkan Iya. sama kamu ya Git. Sudah Pak. Udah beres. Berarti ini bisa buat di tempat parkir sementara buat bulan depan. Karena karyawan juga banyak yang parkir kan. Bisa Pak. Oke. Sekarang karena lahan parkir juga udah selesai, aku tinggal mikir soal pembangunan pembesaran kantornya. Dan aku mau tanya sesuatu sama kamu. Kamu ini pasti tahu Git, cuman kamu gak pernah bilang sama aku. Ada apa ya Pak? Kenapa karyawan kemarin banyak yang berhenti? Seakan-akan kantor ini seperti kantor yang gak enak buat ditempatin. Tuh, kok kantor hari ini beda banget ya? Sepi banget. Kayak nggak ada kehidupan di sini. Temen-temen aku pada kemana? Tukang sapu itu juga nggak ada di sini. Ini kok? Hah? Kok dia enak banget dia bisa tidur di sini? Ini nggak bisa dibiarin nih. Kurang ajar banget nih orang. Kayaknya aku harus kasih pelajaran nih. Duh, ntar. Mending sekarang aku cari Pak Romi dan Bu Intan juga. Mana ya? Sini, cepetan. Ada apa, Bu? Tuh, kamu nggak lihat? Astagfirullahaladzim. Bangun, bangun. Enak banget. Sorry. Bangun nggak? Ya ampun, saya kan tadi sudah bilang ya sama kamu. Kerja, malah tidur. Enak ya? Tidur di mobil mewah. Saya minta maaf karena tadi keadaannya saya lagi pusing banget. Makanya saya numpang istirahat di mobil ini. Kamu tuh kurang ajar banget ya jadi orang. Bu, mending kita kasih pelajaran sama dia. Kita bawa ke depan mobil aku. Kita kasih pelajaran dia di sana. Pak, Bu, saya minta maaf. Saya Udah. mohon. Mending sekarang kamu ikut kita. Bu, saya minta maaf. Udah, yuk. Ya sebenarnya ini ulah Pak Romi sama Bu Intan dan juga Bu Leli Pak. Saya juga nggak enak sama Pak Bagas yang mau ngomong. Soalnya saya juga sendirian, mereka bertiga Pak. Otomatis mereka pasti memfitnah saya Pak. Sekalipun mereka di bawahnya saya Pak, jabatannya Pak. Harusnya kamu gak sepantasnya begitu jabatan kamu di atas dia. Kamu harusnya gak perlu takut. Ya aku paham juga di posisi kamu, karena mereka juga licik banget. Aku udah nyangka gitu. Setiap ada karyawan baru yang masuk, entah itu OB ataupun karyawan yang lain, karyawan biasa, marketing dan lain sebagainya, pasti gak kerasan. Dan tadi dia udah ada target baru nih. Katanya ada tukang sapu yang baru itu, yang bilang dia gak becus kerja, dibilang suka goda-goda. Sebenarnya aku udah gak tahan sama mereka. Aku lebih baik mempertahankan tukang sapu itu daripada aku harus mempertahankan mereka bertiga. Ya tapi Pak Bagas juga nggak perlu bilang sama mereka berdua kalau Pak Bagas ini tahu dari saya Pak. Nanti imbasnya malah kena sama saya Pak. Udahlah, kan ada aku gitu. Ngapain kamu takut? Kamu tinggal ngomong apa adanya. Udah sekarang kamu gak usah ikut campur masalah itu. Urusan aku sendiri. Jadi sekarang tugas kamu buat mengkelirkan soal parkiran ini. Jadi urusan di kantor yang lain-lain biar aku. Aku juga harus membersihkan orang-orang yang memang nggak bisa kerja baik-baik di kantor aku gitu. Siapa? Ya udah kalau gitu saya nyusulin Mas yang tadi Pak. Biar cepat Yaudah. selesai juga Pak. Oke. Sekilas kita aja takut sama Leli, Intan dan juga Romi. Berarti mereka udah sekongkol. Jadi aku gak boleh nih ngebiarin hal-hal begini terus dilanjutkan. Kalau begini terus, aku tiap hari gak jadi kerja. Yang ada aku cuman cari karyawan baru terus. Ini gak bisa dibiarin. Kalau enggak, yang jadi taruhan kantor aku. Ya udah deh,
perasaan aku gak enak. Aku takut terjadi sesuatu di kantor karena gak ada aku. Sakit Bu, udah Bu, saya minta maaf Bu. Saya minta maaf Bu, Pak, saya minta maaf sama kalian. Minta maaf terus. Kalau mau minta itu minta kepada Allah, jangan minta kepada kita. Tadi saya beneran pusing Bu, Pak. Jadi dengan terpaksa saya harus istirahat di mobil itu. Terus kita harus percaya sama omongan kamu. Ibu harus percaya sama saya Bu. Saya beneran, sumpah. Saya cuma numpang istirahat aja di situ. Kamu ini kurang ajar banget ya jadi orang. Saya aja yang udah lama kerja di sini nggak berani masuk ke mobil bos. Betul tuh. Mending kamu mengundurkan diri aja dari kantor ini daripada kamu hidup seperti di neraka di sini. Nih, Kayaknya aku kenalin. Dia itu mungkarnya, ini nakirnya, ini Raja Namrud nih. Kayaknya kita bertiga harus singkirkan perempuan ini tanpa kita pecat. Bu, saya beneran nggak tahu kalau ternyata itu mobil bos di sini. Lagian juga bos nggak pernah. Walaupun itu bukan mobil bos, terus kamu dengan lancangnya masuk ke mobil itu dan kalau tidur. Sampai ada yang hilang dari mobil itu, kamu mau tanggung jawab? Atau jangan-jangan kamu masuk ke sini untuk mau malingin semua yang ada di kantor ini? Pak, saya jamin 100% nggak akan ada barang yang kehilangan di mobil itu. Mana ada maling aku? Kalau maling aku, penuh tuh penjara. Tapi saya beneran sumpah, Gini deh. Pak. Kalau misalkan kamu itu pusing, seharusnya kamu bukan istirahat di situ dong. Ya memangnya kalau saya istirahat di luar, ibu sama bapak nggak akan pecat saya. Itu cuma alasan kamu. Ya, itu cuma alasan kamu supaya kamu bisa ngambilin barang yang ada di mobil itu. Dengan berkedok kamu takut kepada kita bertiga. Enggak Pak, saya bukan pencuri. Saya di sini cuma kerja. Kalau kamu udah nggak sanggup, kerja nyapu aja udah pusing, mending kamu nggak usah kerja di sini. Kamu tidur tuh di rumah kamu. Waduh, Bukan. jangan-jangan barang-barang di mobil aku juga pada hilang. Aku cek dulu ya. Enggak Pak, nggak mungkin Pak. Bu, tolong percaya sama saya Bu. Kamu tuh habis pegang sampah, kamu jangan sembarangan dong megang-megang saya. Saya mohon sama ibu. Saya mohon sama bapak sama ibu juga. Jangan pecat saya karena ini benar-benar pekerjaan satu-satunya buat saya Bu. Gara-gara kamu, bos kita lebih belain kamu daripada kita bertiga. Oh, jadi Bu Leli kena imbasnya juga sama Iya. bos kita. Wah, gara-gara perempuan satu ini kita jadi dimarahin sama bos Bagas. Aku juga dimarahin tadi sama Pak Bagas, Bu. Ya, satu-satunya cara kita harus singkirkan perempuan ini. Tapi saya belum ketemu sama sekali sama bos Bu. Ya emang dari awal aku emang nggak suka sama perempuan ini. Udah deh, kamu mau pilih berhenti sendiri atau mau dipecat sama kita? Saya nggak Kalau mau- kamu mau berhenti sendiri, kamu masih dapat pesangon dari kita. saya nggak Tapi mau- kalau kamu mau dipecat sama kita, kamu nggak bakalan dapat pesangon dari kita. Gimana? saya nggak mau berhenti Pak Bu. Oh, atau gini aja. Sini, kita baris. Kamu gak mau dipecat kan? Kamu sujud. Oh iya betul tuh. Nah, sujud. Udah sujud. Apa Bu? Yang minta maaf sama kita. Kalau nggak mau sujud, tari balet deh. Saya nggak bisa ngelakuin itu Bu. Sefatal apapun kesalahan yang saya buat, hal itu emang tidak diperbolehkan. Kita bertiga itu senior kamu. Dan mau gak mau, kamu tuh harus nurut sama kita bertiga. Saya nggak mau Bu kalau disuruh sujud sama Iya, kalau kamu gak mau terpaksa. Kita gak bisa berpikir panjang lagi. saya akan melakukan segala cara, cuman jangan perlakuan saya seperti itu Bu. Segala cara kan? Jangan kamu mikir kalau kita itu nggak bisa mencat kamu ya. Mulai tadi ngomong bertele-tele. Udah sujud aja. Saya nggak bisa Pak. Ya udah, berarti kamu mau dipecat sama kita kan? Terus kamu maunya apa sih? Ya, saya minta maaf, kalaupun gaji saya harus dipotong, saya nggak apa-apa karena ini memang pure kesalahan saya Bu. Cuman kalau harus saya dipecat, masa bapak sama ibu nggak punya rasa kasihan sama saya? Saya di sini menanggung beban keluarga dan kebetulan ibu saya lagi sakit. Saya harus beli obat ibu setiap harinya. Atau jangan-jangan kamu kerja di sini itu tujuan utamanya emang mau ngedeketin bos kita ya? Sampai-sampai kamu berani tidur di mobil bos kita tanpa sepengetahuan kita bertiga. Bu, saya juga bingung, saya harus ngomong apa, tapi saya nggak pernah kok ada niatan kayak gitu karena kan ibu sama bapak juga nggak pernah memperkenalkan bos sama saya. Tapi dari di sini baru beberapa. Dari penampilan kamu aja sekarang itu menunjukkan kalau kamu itu emang cewek gatel. Bener tuh. Udahlah, mending kamu kerja di kantor lain. Masih banyak kok kantor yang membutuhkan OB seperti kamu. Apalagi kamu cantik, pasti kamu diterima oleh kantor-kantor lain. Jangan kerja di sini. Kamu di sini itu cuman mau tebar pesona sama karyawan-karyawan di sini.
Bapak sama Ibu salah. Justru saya ngelamar kerja di kantor ini karena kantor ini kantor mewah. Saya emang dari dulu pengen kerja di kantor ini, cuman ijazah saya juga nggak memadai, Bu. Ya emang kantor mewah, dan kamu pasti tahu kan kalau bos yang punya kantor ini itu juga orang kaya. Justru dari itu kamu berusaha mau deketin bos buat bisa menanggung semua biaya dari ibu kamu itu. Udah lah, Lel. Gini ya, tapi yang jelas kalau kita ngasih tahu ke bos kita kalau misalkan kamu itu udah tidur di dalam mobil bos, yang jelas kamu pasti dipecat. Nah, Udah, kalau kamu nggak mau dipecat, mending kamu sujud aja deh. Tinggal sujud doang kok, udah nggak susah. sujud gak? Udah sujud. Saya nggak mau, Bu. Mau kayak gimana pun caranya saya nggak bisa untuk sujud sama kalian. Kalau sampai orang-orang lihat, saya yakin kok reputasi Ibu sama Bapak juga pasti akan hancur. Orang lain itu nggak bakalan mencukupi kehidupan kamu. Kamu nggak usah memandang orang lain deh. Udah mending kamu sujud aja. Atau mungkin saya bisa lakuin apapun selain sujud. Kita Duh, nggak enggak, mau enggak. hal apapun. Kita itu maunya kamu itu sujud. Dah, sujud. Mana sih kamu nih? Kamu nggak mau sujud, nanti bakalan kita laporin sama bos kita. Mau kamu? Nah, gitu dong. Saya minta maaf, sorry. Ini ada apa sih? Mbak ngapain sujud di depan mereka? Pak, gini Pak. Dia udah melakukan kesalahan yang sangat fatal, Pak. Betul, Pak. Dia Apalagi tuh- di mobil Bapak itu kan banyak barang-barang yang penting. Nah, bener banget. Dia itu lanjang sekali, Pak, buat tidur di dalam mobil Bapak. Nah, betul, Pak. Sekarang kalian bertiga diam. Bapak, bos pemilik mobil mewah itu. Saya nggak bakalan mempermasalahkan soal Mbak tidur di mobil saya. Sekarang saya pengen kalian bertiga diam. Saya mau ngomong sama dia. Mbak, sekarang Mbak jujur. Bener yang diomongin mereka. Iya, Pak. Saya benar-benar minta maaf sama Bapak. Saya beneran tidur di mobil Bapak karena dari kemarin-kemarin saya juga istirahat di luar. Saya selalu dimarahin. Karena kan kebetulan hari ini saya juga lagi pusing, Pak. Dan saya mau beli makan juga masih belum dibolehkan. Sekarang aku tanya, kenapa kemarin-kemarinnya kamu dimarahin sama mereka? Saya juga nggak tahu, Pak. Mereka bilang saya nggak pantas di sini karena saya seperti orang tebar pesona. Aku udah ingetin sama kalian bertiga ya. Gita juga udah laporan sama aku. Gita itu atasan kalian. Tapi entah apa yang kalian perbuat sama dia sampai-sampai dia takut buat ngebongkar keburukan kalian. Entah apa yang diperbuat kalian sampai-sampai Gita takut banget buat bilang semuanya sama saya. Padahal dia itu atasan kalian. Pak. Saya heran. Baru aja aku ngomong sama kamu, Lel. Dan kalian berdua juga. Kenapa masih diulangi lagi? Aku di sini pengen tenang kerja. Aku di sini juga pengen mikirin gimana kemajuan perusahaan aku. Tapi kalau setiap ada karyawan baru kalian perlakukan seperti itu, siapa yang bakalan betah kerja sama aku? Udah berkali-kali aku mempertahankan kalian buat kerja di sini, dan berkali-kali juga aku udah menyelamatkan karir kalian di sini. Tapi itu balasan kalian sama aku. Tapi kan dia cuma seorang OB, Pak. Lebih berharga seorang OB daripada harus aku mempertahankan kalian. Lebih baik aku kerja sama OB. Tapi dia mau malingin mobil Bapak tadi. Aku gak peduli. Paling, Pak. Aku gak peduli dia mau maling atau enggak, itu bukan urusan kalian. Udah berapa kali aku bilang sama kamu. Kan baru aja aku bilang sama kalian bertiga. Jangan pernah urusin kerjaan orang lain. Urus kerjaan kalian. Karena Bagas. kerjaan kalian juga gak pernah becus, tahu nggak? Sifat Pak Bagas kok beda dari sebelumnya ya? Ya emang Sebelum kenapa? ada dia? Karena aku udah muak banget ngeliat kalian bertiga. Gini Pak, Kan dia udah kemakan. sebenarnya Eh. kita Mulai sekarang, kalian bertiga aku pecat. Kok dipecat, Dan jangan Pak? pernah kalian masuk kantor aku lagi. Pak, tapi kita bertiga Untuk itu mobil udah- dua ini kan juga mobil kantor. Kalian nggak boleh bawa pulang. Pak, demi OB ini. Sekarang, aku gak mau denger omongan kalian lagi. Kalian pergi dari sini. Pak, tapi kita bertiga tuh udah Pergi. kerja lama, Pak. Dengar nggak? bisa ngejelasin. Kita ngelakuin- Mau aku panggil satpam? Pergi. Pak, tapi Pak kita ngelakuin. Kalau kalian nggak pergi, aku bakalan bekukan gaji kalian bulan depan. Iya, Pak, kita pergi. Udah, yuk. Bapak percaya kan sama saya, Pak? Saya benar-benar Udah. nggak mencuri. Saya cuma numpang istirahat aja, Pak. Saya nggak tahu kalau itu mobil Bapak. Saya percaya semua omongan Mbak. Oh ya, namanya siapa Mbak? Nama saya Sinta. Saya belum pernah ketemu Bapak karena saya baru aja kerja di sini. Nama saya Bagas Mbak. Jadi sekarang yang saya tanyakan kenapa Mbak masih mau bertahan? Kan Mbak udah diperlakukan gak enak. Soalnya kemarin-kemarinnya karyawan juga banyak yang berhenti gara-gara mereka gak ada yang kuat. Karena saya butuh kerjaan ini, Pak. Saya adalah
tulang punggung keluarga. Di rumah ibu saya lagi sakit dan saya harus belikan obat ibu saya. Oke, Kalau saya nggak kerja, uang saya dapat dari mana? sekarang kamu gak usah jadi OB di sini. Udah, Kalau kamu mau cat saya, enggak, aku bakalan bikin usaha buat kamu. Jadi kamu bisa jadi bos. Nanti kamu pengen usaha apa, misal jualan atau apa, nanti aku yang modalin. Aku gak mau minta hasilnya. Yang penting modal kamu kembalikan nanti. Kalau udah kamu bisa kembalikan, kembalikan. Kalau seandainya bisnis kamu gagal, nanti aku yang carikan bisnis buat Pak, tapi kamu. Bapak tahu saya ini cuma OB. Oke, gak apa-apa. Nanti bisa diajar juga soal ngebangun bisnis gimana. Dan untuk ibu kamu yang lagi sakit, biar aku yang tanggung semua pengobatannya, gratis. Oke? Saya yakin, saya cuma tukang sapu loh. Ya udah, emang kenapa? Ada apa dengan tukang sapu? Bapak nggak malu memperlakukan saya dengan seperti ini? Bentar deh. Kamu bilang aku gak malu. Sekarang aku tanya sama kamu, apa yang ngebuat aku malu dan harus aku malu kalau aku ngebantu kamu? Ya karena saya nggak layak untuk dibantu, Pak. Kenapa kamu harus bilang gak layak? Kan kamu juga manusia sama kayak aku. Aku dulu sebelum jadi bos seperti ini, aku jadi tukang kebun. Aku pernah diperlakukan seperti itu. Jadi ketika ada karyawan yang salah, yang bikin gara-gara, aku kasihan buat mecat, termasuk mereka bertiga. Berkali-kali bikin masalah. Aku kasihan, aku masih mikir gimana susahnya cari kerjaan, karena aku pernah mengalami hal seperti itu. Tapi lama-kelamaan, kalau dibiarkan, dia bakalan terus menindas orang yang udah gak berdaya. Misalkan seperti kamu, udah jelas-jelas lagi butuh. Mereka gak peduli sama masalahnya kamu. Jadi ini udah keputusan yang pas buat aku mecat mereka. Dan aku gak bakalan pernah menyesal sampai kapanpun. Karena aku juga udah bantu kamu. Pak, saya benar-benar terima kasih sama Bapak. Saya belum pernah ketemu Bapak, tapi ini Bapak baik banget sama saya. Udah Mbak, gak usah terima kasih sama saya. Mungkin ini adalah hasil dari kesabaran Mbak. Mungkin ini juga rezeki dari orang tua Mbak. Mbak juga berbakti sama orang tua. Saya bangga. Beda sama saya Mbak. Saya udah gak ada orang tua. Jadi ketika saya sukses, orang tua saya udah gak ada. Dan saya gak bisa membahagiakan dan belum sempat membahagiakan kedua orang tua saya. Jadi saya minta tolong sama Mbak. Ke depan Mbak harus bikin orang tua Mbak bangga. Kalau saya gak bisa bikin orang tua saya bangga sebelum dia meninggal, mungkin Mbak sekarang waktunya saya bisa melihat seorang anak yang lagi berjuang buat membahagiakan kedua orang tuanya. Saya nggak tahu lagi harus bilang terima kasih seperti apa sama Bapak. Bahkan kalau ada kata yang lebih dari terima kasih, saya akan mengungkapkan itu sama Bapak. Karena saya belum pernah ketemu orang sebaik Bapak. Semoga Udahlah. Bapak juga ke depannya bisa menjadi orang yang lebih sukses dari ini ya Pak. Ya semoga aja, saya percaya kok Mbak. Ketika saya membantu orang lain, itu gak bakalan membuat saya susah. Kalaupun itu membuat saya susah, saya gak bakalan pernah menyesal. Karena berbuat baik menurut saya hal yang paling indah dalam kehidupan saya. Saya suka membantu orang lain Mbak. Jadi orang dermawan itu memang gak mudah. Menjadi orang yang ikhlas memang gak mudah. Tapi karena saya diajarkan dari kesusahan, terus saya mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa seperti sekarang, dan ekonomi yang serba kecukupan, akhirnya saya bisa ikhlas, saya bisa senang, saya bisa dermawan sama orang. Jadi sekarang saya juga minta tolong sama Mbak, gimana kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol di dalam, saya bakalan bahas semua rencana yang bakalan saya sampaikan Mbak untuk kedepannya, oke? Boleh Pak. Ya, Bapak? ayo.